Selamat datang di channel YouTube saya Indra Hermarita. Dalam video kali ini akan membahas mengenai materi bahasa Indonesia. Dalam video ini membahas mengenai soal latihan dan pembahasan materi fiksi dan non-fiksi. Kegiatan membaca yang tidak menekankan pada pemahaman rincian-rincian isi bacaan, akan tetapi memahami pokok-pokoknya saja disebut teknik membaca cepat. Berikut beberapa teknik membaca cepat kecuali. Nah, sebelum Bu Indra membantu menjawab, terlebih dahulu akan Bu Indra jelaskan mengenai scanning. Scanning disebut juga sebagai membaca cepat, memindai. Nah, selanjutnya untuk skimming. Skimming biasa disebut sebagai membaca sekilas. Nah, biasanya membaca sekilas ini memiliki kecepatan 3-4 kali lebih cepat dari cara membaca normal loh. Selanjutnya, membaca skipping. Membaca skipping adalah membaca dengan cara melompati bagian yang tidak diperlukan, biasanya pada bagian yang sudah dimengerti. Selanjutnya, untuk membaca selecting merupakan teknik baca pilih. Jadi, berikut beberapa teknik membaca cepat kecuali reading. Karya sastra yang disusun oleh penulis berdasarkan rekayasa imajinasi dari sang pengarang disebut buku fiksi. Karya berikut termasuk buku non-fiksi kecuali roman. Roman merupakan karangan prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing atau biasa disebut sebagai kisah percintaan. Berikut teks non-fiksi murni kecuali legenda. Cerpen merupakan karya sastra yang banyak digemari karena ceritanya yang ringan. Bagian resensi yang memuat gambaran umum karya dan kepengarangan adalah pembukaan. Berikut unsur-unsur yang menjadi sasaran resensi buku kecuali biografi pengarang. Langkah pertama dalam menulis resensi buku adalah membaca buku secara cermat. Tinjauan dalam resensi karya fiksi yang tidak digunakan dalam resensi non-fiksi adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik buku. Intrinsik merupakan unsur yang terdapat dalam karya sastra, sedangkan ekstrinsik merupakan di luar karya sastra. Berikut informasi yang disajikan dalam sebuah resensi, kecuali harga buku. Meresensi buku merupakan suatu kegiatan penilaian terhadap suatu karya milik orang lain. Dari ranah buku sendiri, resensi terbagi menjadi 3 kategori, yaitu resensi buku novel fiksi, resensi buku novel non-fiksi, dan resensi buku pengetahuan. Identitas buku yang diresensi memuat keterangan-keterangan berikut, kecuali warna buku. Perhatikan kutipan berikut. Dalam kutipan tersebut merupakan bagian dari penggalan resensi buku yang disebut identitas buku. Penggalan kalimat resensi buku non-fiksi terdapat dalam pernyataan, buku ini secara keseluruhan memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia pada masa depan dalam lingkungan yang baik-baik. Mereka yang memilih jawaban positif dengan sendirinya akan mencerna Bad sebagai sebuah film alternatif yang kaya makna. Sebaliknya, bagi pemilih jawaban negatif, tak lagi perlu memaksakan diri untuk menikmatinya. Penggalan resensi film di atas mengemukakan tentang penilaian terhadap film Bad. Apakah yang dimaksud membaca menurut Henry Guntur Tarigan?
Menurut Henry Guntur Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Sebutkan macam-macam teknik membaca berdasarkan aspek kegiatannya. Teknik membaca keras, membaca dalam hati, membaca cepat, membaca rekreatif, dan membaca analitik. Sebutkan ciri-ciri buku fiksi. Bersifat rekaan atau imajinasi dari pengarang. Dalam teks fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Umumnya, teks fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Umumnya, karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Sebutkan sistematika dari buku fiksi. 1. Sampul. 2. Halaman judul. 3. Hak cipta. 4. Daftar isi. 5. Isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau judul. 6. Tentang penulis. Apa kegunaan buku literatur? Buku literatur adalah buku yang difungsikan sebagai rujukan kajian keilmuan. Buku literatur sering disebut diklat atau buku kuliah. Buku literatur sering ditulis berdasarkan penelitian. Jadi, buku ini mempunyai kadar keilmiahan yang sangat tinggi. Maka, buku ini sering ditulis dosen atau peneliti. Sumber dan bahan materi yang digunakan adalah modul bahasa Indonesia Mentari, ditulis oleh Kurniawati, diterbitkan CV Graha Pustaka. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa. Tangan.